Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bentuk tim transformasi reformasi Polri. Komjen Krisnanda Dwi Laksana ditunjuk menjadi ketua. Advokat LBH Jakarta Iqbal Ramadan diperiksa penyidik kriminal umum Polda Metro Jaya terkait kasus yang dihadapi oleh Direktur Lokataru Del Pedro Marhey. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen Yusri Nuryanto menegaskan, proses hukum oknum TNI yang memukul pengemudi ojek daring di Pontianak tetap berlanjut. Selamat sore Indonesia, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya, Yasir Neneam. Dan saya, Cynthia Rompas, Saudara. Informasi pertama kita awali dari Madiun. 20 rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak diterjang puting beliung. Selain merusak rumah, puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon. Warga merekam hujan lebat disertai puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu sore. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan. Salah satu warga desa Ngranget menyebut bencana puting beliung terjadi secara tiba-tiba dengan waktu singkat. Atap rumah warga berjatuhan sehingga membuat warga panik menyelamatkan diri. Itu katanya bapaknya kan duduk di teras. Itu katanya ada kayak dari atas gitu loh, hitam gitu, gulung-gulung gitu, terus itu nabrak itu apa itu pohon itu durian. Terus jadi sampai kayak gini tuh, durian, kelapa itu semuanya patah semua. Warga bersama tim gabungan TNI Polri turut membersihkan puing rumah serta memotong batang pohon. Selain di desa Ngranget, puting beliung juga menerjang desa Padas dan desa Segulung di Kecamatan Dagangan. Sejumlah rumah juga dilaporkan rusak dan masih didata. Tidak ada laporan korban jiwa dalam bencana ini. Angin kencang juga melanda kawasan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan mengakibatkan puluhan atap rumah warga rusak di Dusun Benowo, Kabupaten Kediri pada Minggu sore. Tidak ada korban jiwa, namun warga merugi hingga puluhan juta rupiah. Kini warga dan petugas bergotong royong memperbaiki rumah yang terdampak. Reda sebentar, terus hujan lagi bersamaan dengan angin. Di sebelah sini di Bunden, yang di rumah istri dan anak. Ya kebetulan di ruang tamu ini makan bakso, terus tahu genteng sama melorot semua, lari keluar, terus ternyata ada yang terbang sampai sini.
Keinformasi lain saudara, advokat LBH Jakarta Iqbal Ramadan diperiksa penyidik kriminal umum Polda Metro Jaya terkait pengembangan kasus yang dihadapi oleh Direktur Lokataru Del Pedro Marhain. Iqbal yang merupakan salah satu tim kuasa hukum Del Pedro diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pengembangan kasus dugaan penghasutan dan provokasi yang saat ini dihadapi oleh Direktur Lokataru Del Pedro menyeret sejumlah nama termasuk Iqbal Ramadan. Hari ini saudara, Iqbal Ramadan menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Iqbal merupakan advokat Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang memberi pendampingan bantuan hukum terhadap Del Pedro Marhain dalam kasus ini. Iqbal sendiri mengaku tidak memahami penyebab dirinya dipanggil penyidik, namun memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan secara utuh. Saya juga bingung sebenarnya pemanggilan saya ini untuk perkara yang mana atau hasil pengembangan yang posko bantuan hukum untuk pelajar gitu. Itu yang dianggap sebagai provokatif. Nah, sebenarnya banyak orang juga yang kemudian bertanya kok bisa gitu posko bantuan hukum dianggap sebagai bentuk provokatif gitu untuk mengajak orang-orang melakukan kerusuhan gitu. Sebelumnya saudara, pada awal September lalu Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhain ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penghasutan. Del Pedro disebut menyebar ajakan untuk berbuat ricuh terhadap anak dan pelajar di bawah umur. Untuk informasi selengkapnya, saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata, dan juru kamera Denny Yosua. Selamat petang, Eril. Eril, apakah kuasa hukum Del Pedro Marhain ini, Iqbal Ramadan, masih menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus ini? Lalu apa saja materi pemeriksaannya, Eril? Ya, Yasir dan saudara, memang benar sekali bahwa dari advokat LBH Jakarta yaitu Iqbal Ramadan yang dimana juga selaku dari kuasa hukum Del Pedro yang dimana dalam hal ini sudah masih melakukan pemeriksaan sejak pukul 1 siang tadi. Dan sebelumnya juga saya sudah mengkonfirmasi dengan kuasa hukum dari Iqbal Ramadan ini hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Dan dalam hal ini juga dari Iqbal Ramadan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui mengapa dirinya bisa dipanggil dalam pemanggilan pada kali ini, yang dimana memang sebelumnya juga sudah dilakukan pemanggilan pada pekan lalu namun dilakukan penundaan, dan pada hari ini ia memenuhi panggilan tersebut, yang dimana tentu saja dalam hal ini juga diduga bahwa pemanggilan ini terkait dengan pengembangan kasus yang menyeret sebelumnya dari Direktur Lokataru yaitu Del Pedro. Dan dalam hal ini juga Iqbal diperiksa sebagai kapasitasnya yaitu sebagai saksi, dan ia akan memberikan informasi secara utuh, dan dalam hal ini ia memenuhi panggilan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan memang hingga saat ini kita masih menunggu terkait dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan Iqbal Ramadan yang dimana merupakan sebagai dari kuasa hukum Del Pedro pada beberapa waktu lalu. Dan selain itu juga bahwa memang sebelumnya juga tidak hanya Iqbal Ramadan saja, sudah beberapa dari staf Lokataru pun sudah dilakukan pemanggilan untuk melakukan pengembangan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penghasutan yang dilakukan oleh Direktur Lokataru yaitu adalah Del Pedro. Dan hingga saat ini kami masih menunggu terkait informasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan pemeriksaan Iqbal Ramadan selaku dari kuasa hukum Del Pedro sebelumnya, yang dimana tadi sudah ditemani oleh kuasa hukumnya itu Nabil dari LBH Jakarta juga. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Eril atas informasinya terkait dengan pemeriksaan kuasa hukum Del Pedro di Polda Metro Jaya. Saudara, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen Yusri Nuryanto menegaskan proses hukum oknum TNI yang memukul pengemudi ojek daring di Pontianak tetap berlanjut.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Komandan Pusat Polisi Militer TNI Maijen Yusri Nuryanto menegaskan kasus oknum TNI yang memukul pengemudi ojek daring di Pontianak tengah diselidiki Polisi Militer Angkatan Darat. Aksi penganiayaan ini terjadi di Jalan Panglima Aim Pontianak Timur. Kasus pemukulan terhadap sopir ojek daring oleh oknum TNI diusut Polisi Militer. Peristiwa dipicu pelaku yang emosi lantaran diklakson korban saat pelaku akan memundurkan mobilnya. Maijen Yusri Nuryanto menjelaskan meski Letda FA dan pengemudi ojek daring sudah berdamai, namun kasus pemukulan akan diusut secara hukum. Sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat. Sebelumnya permintaan maaf disampaikan anggota TNI Letda FA. Pelaku mengakui kesalahannya lantaran memukul korban pengemudi ojek daring Teguh Syukma Akbar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kami menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga atau maupun korban karena mungkin atas kekhilafan saya menyesal atas perbuatan saya, dan untuk itu saya siap bertanggung jawab untuk membantu pengobatan pihak keluarga sampai sembuh. Akibat pemukulan, korban sempat mengalami kesulitan bernafas dan menjalani operasi akibat patah tulang hidung. Pihak keluarga menolak damai dan menuntut proses hukum tetap berjalan. Meski pelaku sudah meminta maaf dan melakukan mediasi, keluarga menolak jalan damai sehingga kasus ini tetap akan dilanjutkan ke proses hukum. Itu enggak mau jalur damai ya Kak ya? Enggak mau, enggak bisa, soalnya udah sampai ke operasi juga. Biarpun operasinya ditanggung sama pihak pelaku, keluarga besar enggak mau gitu. Kemarin juga udah mediasi sama kepala PM juga, pelakunya juga, sama kepala ojol juga. Jadi itu jalur hukum udah ada tangan apa segala macam. Dalam perkembangan terbaru, Saudara, Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen Jamal Walel menjenguk pengemudi ojol korban penganiayaan anggota TNI di rumah sakit Senin siang. Pangdam meminta maaf kepada keluarga dan korban serta memastikan proses hukum tetap berjalan. Pangdam pun menjelaskan kasus ini bukan terkait institusi namun antar individu. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, Saudara, Polda Nusa Tenggara Barat menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, yaitu Brigadir Esko Fascarelli. Penyidik masih mendalami motif pelaku membunuh suaminya sendiri. Kasus tewasnya Brigadir Esko Fascarelli, anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat, menguak fakta mencengangkan publik usai polisi menetapkan istri korban, Bribtu Rizka Sintiani, sebagai tersangka. Psikolog forensik menilai motif pembunuhan menyangkut emosional dan diduga ada keterlibatan pihak lain. Dalam situasi semacam ini, ketika pelaku adalah perempuan dan korban adalah laki-laki, apalagi mereka memiliki ikatan suami istri, maka patut kiranya kita berspekulasi lebih kedepankan kemungkinan adanya motif emosional. Mereka tidak cukup punya kesanggupan melakukan konfrontasi yang frontal terhadap laki-laki, maka dibutuhkan keterlibatan pihak lain untuk menyelesaikan aksi kejahatan yang dia lakukan. Keluarga korban meminta agar proses hukum berjalan lebih cepat, termasuk segera melaksanakan reka ulang atau rekonstruksi agar berkas segera dilimpahkan ke jaksa dan sidang cepat tergelar. Jadi perkara sudah naik ke tahap penyidikan.
Terus ada beberapa hal, keterangan saksi dan lain sebagainya sudah diperiksa juga, dan ada keterangan saksi yang dibutuhkan, kami akan lengkapin. Dan intinya itu rahasia penyidikan dan dalam waktu dekat mungkin akan diungkap. Sebelumnya Brigadir Esko Fascarelli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas mencari ke beberapa tempat. Brigadir Esko akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perkebunan warga yang berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Iyor Lembang, Lembar, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Istri korban, Rizka, berprofesi sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Humas Polres Lombok Barat, sementara sang suami adalah anggota Intel di Polsek Sekotong. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas lebih dalam soal kasus tewasnya Brigadir Esko bersama dengan mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlyan. Selamat petang, Pak Anton. Selamat petang. Pak Anton, menurut Anda ini sudah ditetapkan istrinya yang juga merupakan anggota Polri juga menjadi tersangka. Tapi mengapa polisi hingga saat ini belum mengungkap apa sebenarnya motif dari kasus ini? Ya, justru seharusnya di dalam hal ini Polri bisa lebih transparan. Karena ya kalau untuk motif dalam keluarga kan, kalau tidak ada keterangan yang jelas ini sangat sulit, dan setiap pembunuhan itu kan ya harus ada motifnya. Ya, kemungkinan kalau menurut kita kalau motif dalam keluarga itu ya sebagaimana yang pernah terjadi, bisa motif masalah kurang transparansinya keuangan, kemudian juga bisa juga masalah will dan fear. Nah, karena masalah-masalahnya itu pasti sangat-sangat urgen sehingga sampai mengakibatkan terbunuh. Kemudian juga di dalam hal ini kan wanita. Kalau wanita, saya sepakat ini kemungkinan besar ada kerjasama dengan pihak lain, karena tidak mungkin ya dieksekusi sendiri, kecuali mungkin ya ditembak ya gitu. Kalau ditembak ya sudah selesai. Dan ini pun juga yang agak heran ini, kalau tidak salah jarak waktu antara hilang dengan ditemukannya itu agak lama ya. Betul, agak lama. Tanggal 13 baru ditemukan tanggal 24. Ini hampir 11 hari. Nah, kemana yang 11 hari ini? Ini perlu penelitian yang lebih dalam. Apalagi sekarang dari pihak Bribtu Rizka itu sendiri ya mengatakan keberatan akan dijadikannya sebagai tersangka. Memang jadi menurut Anda, Pak Anton, ada keterlibatan dari pihak lain, tidak ada tersangka tunggal yang sudah ditetapkan oleh polisi, yaitu istrinya sendiri. Karena kalau kita lihat korban ini sendiri kan sebenarnya adalah seorang polisi yang bertugas sebagai intel begitu, yang kita tahu bahwa memiliki keterampilan sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa dikatakan apakah mungkin ini pelaku bertindak dengan bantuan orang lain seperti yang Anda sampaikan tadi? Ya, itu seandainya tersangkanya itu adalah istrinya gitu kan. Tapi kan ini juga belum jelas apakah betul tersangkanya ini istrinya atau tidak. Nah, karena adanya keberatan-keberatan dan masalah apakah dia punya keahlian atau tidak, dalam kondisi yang lengah ya tetap saja bisa terjadi sehebat apapun juga. Jadi ya walaupun memang kita ahli bela diri saja, tapi dalam titik yang lemah kita bisa saja, apalagi sampai dikeroyok oleh beberapa orang. Ini kan sangat memungkinkan. Ini yang kemungkinan-kemungkinan analisa-analisa yang bisa kita sampaikan. Jadi seandainya memang betul itu istrinya sebagai tersangka, otomatis pasti dilakukan oleh beberapa orang. Dan karena motifnya lebih kepada kalau ya Pak Anton, motifnya lebih kepada arah, maaf saya potong, motifnya lebih kepada memang urusan keluarga, karena ini urusan lebih kepada urusan personal gitu, karena ini suami dan istri, atau Anda melihat ada motif lain? Kita belum bisa memastikan secara tajam ya, karena kita kekurangan daripada saksi-saksi ya, makanya paling juga melihat dari jurisprudensi yang pernah ada.
Kalau masalah rumah tangga itu tidak jauh dari sampai terjadinya satu eksekusi itu tidak jauh dari masalah satu keuangan, kedua masalah adanya pihak ketiga, will atau will. Nah, kemungkinan di sini adanya will wanita lain, tapi ini kan tidak diungkapkan siapa wanita lainnya. Sampai-sampai seorang istri begitu emosi, seandainya tersangkanya yang bersangkutan ingin menghabisi, tentu ada masalah yang sangat urgent yang tidak bisa dimaafkan. Ini. Gitu. Oke, kemudian dari sejumlah informasi yang sudah disampaikan ke publik, yang pertama sang pelaku yaitu istrinya sendiri ternyata tidak melaporkan kepada pihak desa bahwa suaminya hilang. Kemudian lokasi jenazah ditemukan ini berada di dekat dengan rumah pelaku atau rumah korban. Apa yang bisa Anda baca dari informasi ini? Ya, itu mungkin salah satu indikator kenapa Polres pihak penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan juga mungkin adanya kesaksian-kesaksian yang lain yang memang sampai saat ini belum bisa diungkapkan. Ini kan masih dirahasiakan atau masih belum diadakan press release dari pihak kepolisian itu sendiri. Memang itu salah satu kejanggalan, kok hanya 50 meter gitu kan. Makanya di mana selama ini yang bersangkutan. Dan ketika ditemukan juga kan ada tali yang seolah-olah ya ingin mengelabui, seolah-olah itu sedang bunuh diri. Ini pun juga ya perlu sekali lagi biar masyarakat tidak bertanya-tanya, apa salahnya tim Polri menyampaikan press release mulai dari motif, saksi-saksi, tersangka dan lain-lain. Toh ini sudah terbuka daripada sekarang masyarakat malah bertanya-tanya, ini kurang transparansi daripada pihak Polri. Jadi menurut Anda mendorong pihak Polri agar segera mengungkap ya motifnya apa dan juga sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa ya? Betul sekali, karena ketika dijadikan tersangka kan langsung ini tidak dijadikan saksi dulu. Pasti pihak Polri sudah punya keyakinan yang sangat penuh bahwa yang bersangkutanlah pelakunya. Tapi seandainya masih kira-kira seperti kasus Subang, kan justru tersangkanya itu suaminya dijadikan saksi dulu di dalam pemeriksaan. Tetapi ini langsung saja dijadikan tersangka, bahkan sekarang sudah ditahan. Ini mengindikasikan sudah ada bukti yang sangat kuat, baik saksi, barang bukti maupun motif-motif daripada pembunuhan ini sendiri. Hanya tinggal press release saja. Nah, itu yang masih kita nantikan ya. Juga ada kemungkinan juga kenapa belum diumumkan, ada tersangka lain yang belum tertangkap. Itu kemungkinan. Karena ya tidak menutup kemungkinan bukan sendiri gitu. Oke, ini yang masih kita nantikan press release-nya apa. Tapi menurut Anda sendiri apakah faktor korban yang juga merupakan anggota Polri ini jadi salah satu pertimbangan kenapa akhirnya Polri ataupun pihak penyidik ini berhati-hati dalam mengungkap motif dari kasus ini? Saya kira dengan contoh kasus Sambo itu sangat terbuka sekali. Karena ketika polisi melakukan satu tindak pidana, maka yang berlaku adalah selain hukum internal yaitu disiplin dan etik, juga berlaku hukum sipil yaitu hukum pidana. Nah, kalau pembunuhan ini kan lebih menyangkut kepada ranah hukum sipil, hukum pidana. Jadi ya harus ya diungkap secara transparan sehingga bisa lebih jelas. Oke, sekali lagi yang saya tanyakan ke Pak Anton, jadi kenapa akhirnya Polda NTB ini masih belum juga mengungkap motif dari kasus ini? Atau juga mungkin ya masih ragu-ragu kalau menurut saya, makanya ada komplain dari pihak pengacara tersangka. Tapi kalau ragu-ragu, kenapa harus ditahan? Ini juga jadi sebetulnya tinggal keberanian saja. Kenapa ini tidak diungkapkan press release-nya dengan jelas, sehingga bahkan ini kan sekarang sudah termasuk kasus yang ranah perhatian publik gitu kan. Justru terhadap kasus-kasus yang perhatian publik itu Polri harus responsif memberikan informasi kepada masyarakat sehingga tidak membingungkan
masyarakat. Baik, kita nantikan bersama ya seperti apa Polda NTB menguak motif dari kasus pembunuhan ini. Terima kasih Pak Anton Carlian atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Saudara, Kompas Petang juga hadir dengan informasi lainnya. Di antaranya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bentuk tim transformasi reformasi Polri. Komjen Krisnanda Dwi Laksana ditunjuk menjadi ketua. Kami juga menyoroti soal buruh yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR menuntut kenaikan upah 2026. Usai menghilang karena alasan tugas ke Jakarta, Bupati Buton menyatakan siap jika dipanggil Kemendagri. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, buruh menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI menyampaikan sejumlah tuntutan. Ada beberapa tuntutan buruh hari ini, seperti permintaan kenaikan upah buruh tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10%. Penghapusan sistem outsourcing yang dinilai menyengsarakan buruh. Buruh juga meminta pengesahan segera RUU Ketenagakerjaan dan meminta tegakkan supremasi sipil berkaca dari peristiwa demonstrasi akhir Agustus lalu. Menanggapi tuntutan buruh, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima perwakilan organisasi buruh di dalam gedung DPR. Puan mengatakan pihaknya terbuka menerima aspirasi dan masukan dari Serikat Pekerja yang berikutnya akan diteruskan ke Komisi 9 DPR. Agar outsourcing benar-benar dihapuskan. Karena itu benar-benar sebuah kondisi yang sangat menyakitkan buat kami para pekerja. Kemudian yang terkait dengan upah 2026 kami meminta kepada pemerintah agar menerbitkan ketentuan upah minimum yang besarannya adalah 8,5 sampai 10,5. Itu kenaikan untuk upah minimum. Kami DPR RI juga akan membuka diri untuk menerima masukan-masukan tersebut untuk bisa menerima hal tersebut sebagai meaningful participation yang akan dimulai besok diterima oleh Komisi 9. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur merespon positif tuntutan buruh. Wamenaker berharap RUU Ketenagakerjaan akan segera terbentuk di tahun depan agar hubungan antar serikat pekerja dan pengusaha dapat tercipta lebih baik. RUU yang sedang digarap tentang ketenagakerjaan ini sudah masuk di Prolegnas tahun 2026. Hubungan industrial yang baik antara serikat pekerja dan industri atau pengusaha berjalan dengan baik dan sehingga terciptanya roda perekonomian kita yang semakin stabil di negara kita yang kita cintai ini. Saudara, hari ini Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra kembali hadir ke publik. Kali ini dirinya menghadiri acara Bawaslu mengenai penguatan kelembagaan pengawas pemilu Kabupaten Buton. Usai acara, Bupati Buton mengatakan dirinya tidak berada di Buton karena sedang berada di Jakarta melakukan kunjungan kerja. Bupati siap bila dipanggil Kementerian Dalam Negeri terkait pemeriksaan dirinya yang dilaporkan warga hilang hampir sebulan. Alvin akan mempersiapkan diri mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kegiatannya selama di Jakarta. Berarti nanti kalau dipanggil nanti bawa semua bukti-bukti kunjungan kerja selama di Jakarta, Pak ya? Iya, dan sebenarnya bisa dengan mudah memonitor gerakan saya sebenarnya. Kan sosmed saya juga aktif, yang ofisial tentunya. Di Jakarta apa yang kita lakukan. Nanti kita akan menunjukkannya ke
teman-teman di Mendagri itu seperti itu. Berarti Pak Bupati siap ya kalau dipanggil ke Mendagri? Saya siap, kita siap ya. Sangat siap. Saya sangat siap, tidak apa-apa. Memang ya seperti itu tuh. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas, saya setuju sekali. Dan memang kita punya data-data. Usai dilaporkan hilang ke polisi, Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra akhirnya kembali ke Buton dan mulai kembali berkegiatan. Bupati Buton menegaskan selama ini dirinya bukan menghilang, melainkan sedang melakukan dinas luar di Jakarta untuk mengupayakan pendanaan untuk pemerintah Kabupaten Buton. Keluar mencari dana. Banyak sekali warisan-warisan saya dari senior-senior saya yang cukup memberatkan saya juga di sini. Hutang-hutang yang belum dibayar, defisit 22 miliar daerah kita ini. Nah, ini kan membuat saya seorang pemimpin kan agak sedikit panik juga. Kalau saya hanya berdiam diri di balik kursi, tidak ke pusat, membuka jaringan, meminta bantuan dari kementerian-kementerian, siapa yang akan bantu Buton? Kementerian Dalam Negeri sedang mendalami kejadian ini. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan Bupati Buton meski yang bersangkutan meninggalkan daerah Buton dengan alasan mencari pendanaan? Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bilang, tugas kepala daerah bukan hanya mencari pendanaan alternatif, imbas dana transfer ke daerah dipangkas, tapi pelayanan publik juga jadi prioritas seorang bupati. Sedang masih didalami oleh inspektorat begitu. Secara detail apakah melanggar atau ada hal-hal lain yang perlu diberikan teguran atau sanksi. Apakah Pak Bupati telah mendapatkan izin dari gubernur? Karena kalau keluar daerah, apalagi tadi selama lebih dari 7 hari, ya itu harus memohon izin. Pak daerah salah satu tugasnya adalah yang sekarang sangat juga penting, mencari pendanaan alternatif, apalagi di tengah kebutuhan untuk menguatkan kapasitas fiskal. Tetapi tentu saja tugas kepala daerah bukan itu saja, ada hal-hal lain juga, pelayanan publik harus dipastikan, terutama sekarang ini keamanan, ketertiban, kondusivitas itu harus menjadi atensi juga gitu. Dalam waktu dekat, Kementerian Dalam Negeri akan segera memanggil Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra setelah hampir sebulan dinas di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bentuk tim transformasi reformasi Polri. Komjen Krisnanda Dwi Laksana ditunjuk menjadi ketua. Simak perbincangannya usai jeda di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengeluarkan surat perintah terkait pembentukan tim transformasi reformasi Polri. Pembentukan tim menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang perbaikan di tubuh Polri. Total ada 52 perwira tinggi dan menengah masuk dalam tim transformasi reformasi Polri. Kapolri mengatakan tim ini memiliki mandat utama untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program dan kinerja institusi, mendengar langsung keluhan publik, serta menyusun langkah perbaikan menyeluruh di tubuh kepolisian. Dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, sehingga kemudian pada saatnya nanti masukan-masukan perbaikan yang diberikan pada kita segera bisa kita tindak-lanjuti. Tentunya kami juga tetap mendengarkan semua masukan, apakah itu dari tim komite atau komisi, apakah itu dari masyarakat.
Komjen Krisnanda Dwi Laksana ditunjuk Kapolri sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri. Hal ini sesuai dengan surat perintah Kapolri tertanggal 17 September 2025. Jabatan terakhir Krisnanda adalah sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan Polri sejak 11 November 2024. Sebelumnya, ia pernah menjadi Kepala Sekretaris Pimpinan Lemdiklat Polri dari 23 Desember 2022 hingga 11 November 2024. Lulusan Akpol pada 1989 ini juga pernah menjabat Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri. Polri membentuk Tim Transformasi dan Reformasi Kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pembentukan tim ini menunjukkan institusinya terbuka dan selalu menerima kritik dan masukan dari publik terkait perbaikan-perbaikan atas kinerja kepolisian. Menurut Listio, Polri selalu berbenah dan evaluasi internal pun selalu dilakukan. Apa yang mendesak untuk dilakukan? Kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar. Kita ingin mendapatkan masukan dari masyarakat apa yang diharapkan untuk melakukan perbaikan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk ex-Wakapolri Ahmad Doviri menjadi penasihat khusus Presiden bidang keamanan ketertiban masyarakat dan reformasi Polri, yang bertugas merumuskan perubahan dan perbaikan Polri yang akan diserahkan ke Presiden. Pihak Istana Kepresidenan juga mengundang sejumlah tokoh untuk bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan salah satu tokoh yang diundang adalah mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Publik menunggu Polri membenahi organisasi, sistem, kultur, dan personalia Polri yang banyak menuai sorotan. Salah satunya soal penanganan unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Kapolri memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dan bekerja sama sebaik mungkin dengan unsur terkait demi kelancaran reformasi Polri. Apa yang harus dievaluasi dan direformasi di tubuh Polri? Kami membahasnya bersama mantan Kabar Reskrim sekaligus penasihat Kapolri Ito Sumardi dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat petang Mas Usman. Pak Ito, terima kasih sudah berkesempatan di Kompas Petang. Mbak Cita, selamat petang Mas Usman. Selamat petang Pak Ito. Ya, saya ke Mas Usman terlebih dahulu. Ini Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Apa catatan Anda dari tim ini ketika isi dari anggota timnya terdiri dari 47 perwira tinggi dan juga 5 perwira menengah? Ya, catatan kami yang paling sentral adalah tidak adanya pelibatan unsur masyarakat. Padahal pelibatan unsur masyarakat ini sangat penting untuk memastikan bahwa agenda transformasi dari reformasi Polri itu bisa berjalan secara baik. Baik itu di tingkat struktural maupun di tingkat kultural, termasuk di dalam penanggulangan unjuk rasa. Secara lebih spesifik lagi, bagaimana sih sebenarnya prosedur-prosedur penanganan unjuk rasa itu, penangkapan, penahanan, penggunaan water cannon, gas air mata, sampai dengan tindakan-tindakan pemolisian lainnya seperti penggunaan peluru, baik peluru karet maupun peluru tajam. Tapi itu baru satu aspek di antara sekian banyak aspek yang saya kira penting untuk dijadikan bahan evaluasi untuk agenda transformasi dan reformasi Polri. Nah, karena itu diperlukan pelibatan unsur masyarakat. Kalau hanya kepolisian sendiri akan sangat sulit untuk memastikan agenda reformasi itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Ito, kalau menurut Anda sendiri bagaimana? Apakah sudah cukup jika diisi oleh anggota Polri sendiri? Dan bagaimana Anda menilai ataupun melihat dari sosok Pak Krisnanda ini? Ya, pertama saya menjawab Pak Usman sekaligus memberi informasi
bahwa tim transformasi reformasi Polri ini saat ini didampingi oleh 32 penasehat ahli Kapolri, di mana anggota Polri-nya hanya 3, Mas Usman, saya, Pak Bekto, dan Pak Rianto. Yang lainnya ada Pak Hendardi, ada Pak Nurholis dari HAM, ada Pak Kiki, ada profesor-profesor, ada juga Ibu Pungki, mantan ini, ada juga Ibu Tika ya, dari masyarakat sipil pun juga lengkap jadi Pak. Jadi kita sudah maraton mengadakan pertemuan yang ke-7 dipimpin Bapak Wakapolri, di mana hasil daripada penasihat ahli Kapolri ini dikirimkan ke posko presisi dan juga kepada tim reformasi, di mana saya langsung menyampaikan kepada Pak Krisnanda usulan dari para penasihat ahli Kapolri yang betul-betul mereka dari kelompok masyarakat yang memiliki satu pengetahuan yang beraneka ragam ya, terkait masalah struktur, masalah kultur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, memang kalau reformasi untuk Polri ini tentunya menurut saya satu hal yang memang satu keharusan. Karena objek daripada Polri ini kan masyarakat, Mbak. Masyarakat itu dinamis, sehingga tentu akan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Ternyata dari hasil penelitian kami, pengkajian kami, yang dari reformasi birokrasi Polri yang dibuat pada tahun 89 itu sebetulnya normanya sudah bagus. Tetapi pada saat implementasinya ini yang kemudian memang memerlukan satu pengingatan kembali ya, bahwa SOP yang sudah dibuat itu sebetulnya baik. Tapi pertanyaannya kenapa sampai terjadi di luar daripada yang ditentukan. Nah, ini saat ini yang menjadi kajian daripada tim reformasi. Perubahan di sektor mana yang paling krusial harus dirubah saat ini, Pak Ito, berdasarkan catatan dari tim ini? Yang pertama adalah yang paling krusial adalah kultural. Memang kultural ini kan kita lihat bahwa daripada sikap perilaku daripada anggota ini baik dalam kesehariannya maupun dalam kedinasannya, ini yang saat ini menjadi fokus daripada tim. Demikian, Mbak. Oke, Anda setuju Mas Usman jika kultural atau culture dari Polri sendiri wajib dirubah di Polri sendiri? Dan bagaimana Anda menilai sosok Pak Krisnanda ini? Ya, saya kenal Pak Krisnanda cukup lama. Dia adalah salah satu perwira tinggi Polri yang dikenal sebagai perwira tinggi pemikir. Tetapi problemnya di sini bukan sekedar bagaimana kita bisa mengandalkan perubahan lewat sosok yang memiliki kemampuan berpikir, tetapi bagaimana mendorong perubahan secara struktural. Tadi Pak Ito menyebutkan sudah ada misalnya nama-nama yang tadi disebutkan yang merupakan unsur masyarakat sipil. Dalam pandangan saya, mereka bukan lagi bagian dari masyarakat sipil, karena mereka melekat di dalam struktur kepolisian, lebih tepatnya sebagai penasehat Kapolri. Dan mereka sudah selama ini ada di dalam lingkungan kepolisian. Kalau mereka memiliki peran yang sangat kritis terhadap kepolisian atau terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini, barangkali saya masih bisa mengerti, tapi selama ini kan daya kritisnya rendah sekali, bahkan nyaris tidak ada gitu. Jadi untuk apa berada di dalam kalau tidak misalnya mendorong perubahan yang besar gitu. Atau yang kedua, kalaupun misalnya Kapolri ingin melibatkan unsur masyarakat, mengapa tidak dari luar sekalian? Kenapa harus diambil dari dalam kembali? Jadi mereka memiliki konflik kepentingan karena mereka berada di dalam status penasehat Kapolri dan tentu saja menerima remunerasi, menerima status hubungan formal dengan kepolisian, sehingga saya khawatir kehilangan daya kritisnya gitu. Jadi kita butuh orang yang benar-benar punya bebas dari kepentingan. Butuh orang-orang yang mau bersuara kritis dan jujur bicara tentang masalah-masalah struktural maupun masalah-masalah kultural di kepolisian. Nah, soal kultural itu saya kira memang masih ada, tetapi problem kultural di dalam kepolisian itu kan sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh problem struktural. Misalnya begini, apakah pihak kepolisian dalam melakukan kekerasan terhadap demonstran murni karena otonomi personal mereka atau otonomi kelembagaan mereka, rasanya sulit dipisahkan dari kebijakan struktural, kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah, misalnya Presiden memerintahkan Kapolri untuk mengamankan sebuah kebijakan yang di mata masyarakat tidak adil, akibatnya polisi berbenturan dengan masyarakat, bukan karena kultur kekerasan yang ada di dalam kepolisian, tapi lebih karena problem struktur kebijakannya yang tidak adil gitu. Kami tangkap. Akar masalahnya.
Pak Ito, oke, kami mungkin seperti yang disebutkan Mas Usman tadi, Pak Krisnanda adalah sosok yang berintegritas, berjiwa pemikir. Tapi di sisi lain, ketika kita melakukan reformasi, sejatinya adalah tidak hanya berkaca, tapi juga menerima masukan dari pihak luar yang mana diperlukan. Mengapa sampai saat ini belum ada pihak dari luar yang mungkin bukan purnawirawan, tapi juga yang mengkritisi kebutuhan publik ikut dalam tim ini? Baik, saya jelaskan, Pak. Dari penasehat ahli Kapolri ini baru dibentuk pada tanggal 5 September. Yang tadinya hanya sekitar 10 orang, sekarang 32. Jadi yang lain-lainnya itu belum masuk dalam struktur tadinya. Ini adalah dalam upaya Pak Kapolri mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat koalisi sipil ya, masyarakat di luar. Beberapa itu sudah dari luar. Kemudian yang kedua, satu hal yang direncanakan oleh Pak Krisnanda termasuk mengundang Mas Usman. Mungkin dalam waktu dekat akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa diajak berembuk untuk memberi masukan bagaimana. Masuk tidak dalam tim reformasi itu? Oh tidak ya, itu masuknya bukan tidak masuk dalam tim reformasi, tetapi dalam programnya nanti akan diundang untuk memberikan masukan-masukan bagi tim reformasi. Itu yang saya dengar plannya daripada Pak Krisnanda pada saat rapat terakhir beberapa hari yang lalu. Dan saya sangat mengapresiasi, sekarang sedang dipilih siapa-siapa saja orang yang misalnya diundang, termasuk Mas Usman nanti akan diundang untuk bisa membuat satu protap yang baru yang berdasarkan kepada norma HAM. Cuman ada satu hal Mbak yang mungkin saat ini ingin saya sampaikan, bahwa yang dihadapi Polri sekarang adalah masyarakat yang tentunya kita lihat sifatnya berbeda dengan masyarakat yang dulu ya, karena ada unjuk rasa yang sifatnya damai, ada yang memang aksi-aksi kelompok masyarakat yang memang sudah terbiasa menggunakan anarkisme. Jadi pada saat Polri itu harus menghadapi mereka, tentunya kita harus lihat dari dua sisi. Siapa masyarakat itu? Apakah memang mereka itu melakukan satu kegiatan yang untungnya mendompleng dari kegiatan masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan unrasi yang damai. Ya, ini tentunya menjadi satu kesulitan bagi kepolisian. Dan disinilah kita perlu mengundang seperti tokoh-tokoh HAM agar nanti SOP-nya bisa sesuai dengan norma-norma HAM yang berlaku. Artinya kami mencoba mengkonfirmasi untuk teman-teman dari masyarakat sipil tidak memungkinkan untuk masuk ke tim reformasi ini, tapi hanya diundang saja untuk memberikan masukan. Ya, memberi masukan ya. Kalau masuk tim reformasi tentunya terlalu banyak ya, Mbak ya. Mas Usman, bagaimana dengan sosok dari Wakapolri yang memang diperuntukkan di sini untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap tim reformasi ini? Baik, kami akan mencoba memperbaiki dengan Mas Usman Hamid. Saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, jika memang di dalam tim reformasi ini adalah terdiri dari anggota tim Polri sendiri, internal sendiri, lalu bagaimana mengatasi jika nantinya ada terbentur konflik kepentingan di sana? Saya kira tidak ada konflik kepentingan ya, Mbak. Itulah mengapa kemudian tiba-tiba untuk penasihat ahli ini menjadi sekian banyak ya. Dari berbagai disiplin ilmu, kemudian juga melibatkan dari pihak luar nanti di dalam untuk diundang oleh tim reformasinya Pak Krisnanda. Dan juga saat ini saya melihat daripada keseriusan Polri yang dikomandani oleh Bapak Wakapolri, Pak Dedi ya, saya kira beliau itu sangat concern untuk bagaimana memperbaiki Polri. Dan ini kita sudah tidak ada tawar-tawaran lagi. Saya lihat upaya yang dilakukan oleh Wakapolri dan jajaran Mabes Polri itu betul-betul mereka sangat serius ya, dan kita sebagai purnawirawan yang dilibatkan juga tentunya merasa mengapresiasi ya, karena banyak masukan pengalaman-pengalaman kami yang diambil untuk kemudian dimasukkan ke dalam satu bahan yang untuk dikaji secara bersama. Karena banyak juga norma-norma yang sudah kita buat dulu, karena saya juga dulu sebagai ketua tim reformasi birokrasi Polri ya tahun 89. Jadi banyak hal yang bisa kami sumbangkan kepada tim reformasi untuk kita kaji bersama-sama, yang baik kita teruskan, yang harus menyesuaikan dengan dinamika masyarakat ya harus kita perbaiki, termasuk masukan dari tokoh-tokoh masyarakat baik dalam status sebagai penasihat ahli maupun masyarakat koalisi sipil. Demikian, Mbak. Nanti dari tim reformasi ini apakah juga akan berkomunikasi dengan Pak Ahmad Doviri?
Oh pasti, pasti. Sekarang sudah komunikasinya sudah intens, Pak. Karena kan sama-sama latar belakangnya kepolisian dan ini juga semua kan yang lebih tahu untuk mereformasi Polri adalah kita. Karena kita yang alami sendiri, kita yang tahu tentunya masukan dari luar ini adalah untuk bagaimana yang dilakukan oleh Polri ini bisa diterima oleh masyarakat ya. Dan tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, norma sosial. Nah ini disampaikan kepada Pak Doviri dan tentunya disampaikan kepada Presiden ya. Mas Usman, Anda disebut akan diundang untuk memberikan masukan. Jadi tidak sebagai anggota tim reformasi, tapi akan diminta masukannya. Bagaimana Anda akan memberikan masukan kepada tim reformasi ini? Apakah ini cukup? Saya banyak undangan sebenarnya, termasuk dari Kompas. Tapi ginilah ya. Saya khawatir kalau komisi ini atau tim reformasi atau tim transformasi reformasi Polri ini tidak melibatkan unsur masyarakat, justru akan membuat pihak kepolisian tidak dapat melihat dirinya sendiri. Kan terkadang ketika kita melakukan evaluasi diri, kita sendiri tidak bisa melihat apa kesalahan kita, apa kelemahan kita. Perlu pihak luar untuk melihat kita, melihat apa yang salah dalam tubuh kepolisian. Jadi kalau dikatakan polisilah yang paling tahu masalah di polisi, ada benarnya, tetapi kadang-kadang banyak salahnya gitu. Justru dari pihak masyarakatlah yang paling bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pelayanan pelaporan. Ketika Anda diundang untuk memberikan masukan, apakah itu tidak cukup? Apakah memang harus ada dari koalisi sipil yang masuk dalam tim tersebut atau seperti apa? Saya kira harus ada kejelasan terlebih dahulu mandat dari tim transformasi reformasi Polri ini apa. Lalu bedanya dengan komisi reformasi Polri yang ada di kantor istana, di kantor presiden itu apa? Itu juga belum jelas saya kira. Selain masalah ketiadaan keterlibatan unsur masyarakat yang independen ya. Bukan bagian dari struktur kepolisian seperti penasihat-penasihat atau penasihat ahli maupun penasihat khusus gitu. Itu kan sulit untuk dikategorikan sebagai unsur masyarakat yang independen gitu. Gimana Pak Ito, Anda menjelaskan ini? Apa yang membedakan nantinya? Sebetulnya Mas Usman udah menjawab tadi ya, bahwa saat ini pemerintah juga membentuk namanya Komite Reformasi ya, yang langsung di bawah Menteri Kumham kalau nggak salah atau Menseknek ya. Itu semua orang-orang di luar Polri dan mereka tidak tergabung dalam tim reformasi dan sehingga nanti ini akan ditemukan ya pendapat mereka dari segi kan ini permintaan dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi saya kira ada Pak Mahfud MD juga, ya kemudian ada beberapa tokoh yang tentu mereka akan melihat polisi dari luar ya. Dan kalau tim reformasi Polri ini tentunya yang di dalam kan kita melihat dari internal ya. Sehingga nanti ini akan menjadi disatukan menjadi satu kesimpulan yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden konsep transformasi reformasi Polri itu kayak apa gitu. Karena kita juga nggak kenal tuh yang di komite-komite kecuali Pak Mahfud MD. Kami coba konfirmasi, artinya saat ini akan ada 2 tim reformasi Polri, satu bentukan Polri, satu lagi yang lain gitu ya, Pak Ito? Ya betul. Tadi kan Pak Menseknek sudah menyampaikan kan siapa-siapa yang ada di sana. Nanti mana yang akan dipakai? Belum tahu ya. Ya nanti pasti dua-duanya itu kan perintah presiden. Dan kita sebaliknya di Polri juga kita melakukan untuk upaya bahwa kita melihat ke dalam ya, inward looking ya. Jadi kalau nanti misalnya dari luar di sana akan ada masukan, tentunya pasti akan disatukan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Krisnanda menjadi satu kesimpulan ya, kesimpulan yang sifatnya komprehensif yang disampaikan kepada Bapak Presiden melalui Pak Doviri tentunya. Ya. Pak Ito, ini juga masih menjadi pertanyaan saya ketika tidak ada masyarakat sipil yang masuk dalam tim reformasi Polri ini. Lalu bagaimana memastikan bahwa masukan dari masyarakat sipil ini bisa menjadi keputusan kalau mereka tidak ada di dalamnya, hanya memberikan masukan saja? Saya tadi sudah sampaikan salah satu contohnya Pak Hendardi. Beliau itu sangat getol ya memberikan masukan-masukan yang mungkin bagi Polri ya harus bisa diterima ya karena beliau melihat dari luar. Jadi kemudian Prof Kiki dan lain sebagainya. Percayalah bahwa mereka semua punya integritas ya. Mereka pun juga orang-orang yang istilahnya tidak mungkin akan mengatakan bahwa Polri itu benar kalau memang kita salah atau salah kalau kita benar. Demikian. Baik. Singkat saja Mas Usman, apakah Anda optimistis terkait dengan tim reformasi Polri ini?
Tergantung apa yang dilakukan oleh tim transformasi reformasi Polri dan juga komisi reformasi di Istana Negara. Kalau tidak ada kejelasan konsep dan tujuan transformasi dan reformasi, termasuk perubahan-perubahan dalam waktu dekat seperti pembebasan para tahanan, penghukuman anggota yang misalnya memperlakukan demonstran secara eksesif, secara berlebihan dengan penyiksaan, atau pertanggungjawaban untuk penghukuman mereka yang meninggal dunia di dalam demonstrasi kemarin, tanpa pertanggungjawaban itu semua saya akan terus bersikap skeptis. Oke, tapi Anda bersedia kalau diundang? Singkat saja. Kita lihat nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, dan juga Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabar Eskrim, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Selamat sore, salam sehat. Selamat sore Pak Ito, selamat sore Kompas. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Jelang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo yang sudah tiba di New York, Amerika Serikat masih melakukan sejumlah koordinasi internal. Dalam pidato nanti, salah satu yang diangkat Presiden Prabowo adalah multilateralisme untuk jalan menuju perdamaian. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pembicara ketiga di sidang umum PBB esok hari. Dalam pidato nanti, salah satu yang diangkat Presiden Prabowo adalah multilateralisme untuk jalan menuju perdamaian. Dan berikut ini, Saudara, laporan dari jurnalis harian Kompas, Laraswati Ardiana Anwar dari New York, Amerika Serikat. Halo pemirsa Kompas TV, saat ini saya masih berada di kompleks Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Saat ini ada hari Minggu 21 September 2025 pukul 18.25 waktu setempat. Tinggal satu hari menuju sidang Majelis Umum PBB yang akan jatuh pada Senin 22 September 2025. Dan besok Presiden kita Bapak Prabowo Subianto akan melakukan pidato. Tetapi ini bukan di debat umum, dia akan melakukan pidato di sesi khusus untuk membahas mengenai solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Setelah itu, lusa atau Selasa 23 September 2025, Presiden Prabowo akan berpidato di debat umum sidang Majelis Umum PBB. Beliau akan mendapat urutan yang ketiga setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump selaku tuan rumah. Di pidato itu isinya belum kita ketahui, tetapi sejauh ini dari bocoran yang kita peroleh dari Kementerian Luar Negeri adalah Presiden Prabowo akan membahas mengenai pentingnya melakukan multilateralisme sebagai solusi untuk berbagai persoalan global, multilateralisme untuk jalan menuju perdamaian, dan juga melakukan reformasi bagaimana multilateralisme itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan membawa warna khas Indonesia ke sidang Majelis Umum PBB. Seperti apa warna khas Indonesia yang akan dibawa itu kita masih belum bisa tahu karena saat ini masih belum ada petunjuk dari Kementerian Luar Negeri ataupun dari Sekretariat Presiden. Jadi memang benar-benar kita harus menunggu sampai Presiden Prabowo melakukan pidatonya di debat umum PBB hari Selasa tanggal 23 nanti. Untuk sementara itu, di hari ini, hari Minggu, Presiden Prabowo tidak memiliki agenda karena dia melakukan koordinasi internal. Tapi Menteri Luar Negeri Sugiono datang ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menandatangani Deklarasi Perlindungan Pekerja Kemanusiaan. Untuk saat itu, demikian perkembangan mengenai sidang Majelis Umum PBB. Saya Laraswati Ardiana Anwar melaporkan dari New York. Menyikapi draft pidato Presiden Prabowo adalah salah satu elemen penting yang tengah dipersiapkan jelang sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Terlebih Presiden Prabowo akan jadi pembicara ketiga setelah Presiden Brasil Luiz dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan waktu yang diberikan hanya 15 menit. Menyuarakan perdamaian dunia disebut jadi salah satu topik dalam pidato Prabowo. Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai Indonesia pun diharapkan bisa menerobos kebuntuan yang terjadi di dalam mencari solusi perdamaian dunia
seperti mendorong kemerdekaan untuk Palestina. Serikat ya di bawah Presiden Trump yang tadinya sangat percaya diri bahwa bisa menyelesaikan, ternyata tidak bisa. Mungkin Bapak Presiden apabila melakukan shuttle diplomacy bisa menyelesaikan permasalahan itu. Demikian juga dorongan agar Palestina bisa dimerdekakan oleh Israel. Tentu kita tidak berhubungan langsung dengan Israel, tetapi melalui jalur pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara lain, agar Israel segera menghentikan kekerasan, kekejaman, kemanusiaan yang sekarang ini berlangsung di Gaza. Indonesia memang aktif menyuarakan perdamaian dunia termasuk untuk rakyat Gaza Palestina. Bantuan pun terus disalurkan untuk warga Gaza yang hingga kini masih terus digempur tentara Israel. Tak hanya Indonesia, yang terbaru, Inggris akhirnya mengakui negara Palestina. Langkah bersejarah ini dinyatakan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer meski ditentang Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya ada negara Australia dan Portugal juga sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Ini adalah bagian dari proses untuk mengakhiri konflik di Gaza dan membantu mendorong perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Saat ini sudah lebih dari 150 negara yang sudah mengakui Palestina. Tim Liputan Kompas TV. Kita bahas soal apa yang menjadi isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum Majelis PBB nanti, saudara, bersama dengan Suzy Sudarman selaku pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mas Yasir. Kalau kita lihat ini memang kita juga penasaran ya sebenarnya isi dari pidato Presiden Prabowo nanti seperti apa. Tapi kalau informasi dari jurnalis harian Kompas yang ikut bersama dengan rombongan Presiden, ia mengatakan bahwa salah satu isi dalam pidato nanti adalah multiralisme untuk menuju perdamaian. Menurut Anda, Prof, bagaimana akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengemas topik ini dalam pidatonya yang hanya 15 menit ini? Pertama, harus paham bahwa kita sudah kehilangan mitra dan sahabat karena perilaku Indonesia yang selama ini dipuji-puji sejak konferensi Asia Afrika ternyata menerbitkan keraguan karena kekejian yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Papua dan Timur Timur misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya satu hal yang masih murni seperti kondisi konferensi Asia Afrika sudah jauh dari kenyataan. Jadi kalau misalnya pidato itu sedikit membumbui akan peran Indonesia di forum internasional lainnya seperti OKI, ASEAN, GNB, mengingatkan kembali kepada negara-negara Global South bahwa Global South ini perlu pemimpin dan pemimpin itu harus bisa menghela kekuatan ini agar bisa menandingi kekuatan hegemoni. Baik, berarti menurut Anda nanti pidato yang nanti disampaikan oleh Presiden Prabowo ini posisi Indonesia akan diperhitungkan oleh negara-negara yang hadir di sana dan juga menyikapi pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto jika nanti yang disuarakan juga terkait dengan kemerdekaan Palestina. Jangan dijawab dulu ya, Prof. Kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Kita masih membahas Bapak yang menjadi isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB nanti. Masih bergabung bersama saya Prof. Susi. Prof. Susi, kalau kita lihat nih salah satu yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana mendorong perdamaian di Palestina. Seberapa besar Anda melihat ini dorongan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, karena kita tahu Indonesia selama ini terus mendorong perdamaian di Palestina, akan didengar oleh negara-negara yang hadir di PBB? Pertama, Indonesia menghadapi General Assembly yang isinya macam-macam ya, ada Global South di situ, ada negara maju. Jadi yang harus dipersuasi sejak konferensi Asia Afrika bahwa kami ini Indonesia sudah menjadi lebih baik sekarang ini dan akan beranjak untuk menjadi lebih demokratis sehingga memperjuangkan hak-hak Palestina seperti juga yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45.
Jadi usaha memaniskan delivery dari speech itu penting sekali karena Global South sudah tidak terlalu bersimpati dengan perilaku orang Indonesia. Jadi mereka lebih tertarik pada hal yang konkret ya, misalnya BRICS bisa memberikan uang kepada mereka, ya itu mereka tertarik. Sedangkan Indonesia sekarang ini sedang dilanda nestapa. Baik berupa rekam jejaknya kurang baik, dia juga tidak bisa mengobrol uang untuk bisa menarik Global South untuk bersama-sama berjalan agar kelompok hegemoni ini tidak semena-mena kepada negara yang lemah. Itu harapan saya. Apakah itu lobby yang manis sekali akan termaktub dalam pidato Pak Prabowo yang seorang TNI yang tidak lazim untuk melakukan lobby-lobby sifat manis, itu Nah, ini yang masih kita terka-terka ya, karena draftnya juga masih disusun begitu informasinya. Tapi menurut Prof Susi sendiri kan sekarang juga makin banyak begitu negara-negara yang ada di Eropa begitu juga akan menyampaikan bahwa mereka juga telah memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina begitu. Nah, menurut Anda dengan adanya banyaknya desakan seperti ini, sikap dari Israel sendiri ataupun Amerika Serikat sendiri seperti apa? Sekarang siapa yang lagi dominan di wilayah tersebut? Walaupun misalnya Eropa dan negara-negara lain bisa mengisolasi Israel karena tindakan-tindakannya, tidak pernah ada sanksi kepada Israel. Jadi sebetulnya mereka juga membantu waktu menjual senjata dan bom kepada Israel, termasuk India juga. India juga menjual alutsista kepada Israel. Jadi sebetulnya di sini kebingungan dalam masa kini karena semua mengejar profitability untuk negaranya, bukan compassion. Compassion bukan lagi sesuatu yang menjadi pilihan negara-negara karena ini sudah menjadi semacam medan laga survival of the fittest. Kita tidak bisa lagi merangkul kawan-kawan Asia Afrika yang dulu sangat bersahabat. Mungkin harus dimulai, tetapi ini kan baru era baru. Sebelumnya kan kita selalu internal ya, masalahnya domestik. Sekarang baru melangkah ke arah lobby. Tapi lobby tersebut harus lebih frontal, lebih dekat, lebih jelas, lebih akrab dengan negara-negara Asia Afrika seperti dulu Bung Karno akrab dengan Mandela dan sebagainya, dan memerdekakan mereka. Padahal kita sesudah Bung Karno ini penuh darah gitu loh ya. Perilaku Indonesia agak kurang bisa diterima. Jadi menurut Prof Susi tidak hanya disampaikan dalam bentuk pidato, tapi harus ada langkah-langkah konkret ya terkait dengan bagaimana upaya untuk mendorong perdamaian dunia termasuk di Palestina. Ya, operasionalisasinya harus tegas ya. Kita harus menggait mereka. Kebanyakan saya lihat karena kita merasa tidak terlalu confident atau tidak perlu percaya diri. Kebanyakan KBRI dan Konjen itu sangat pasif kalau saya lihat ya. Jadi kita belum lagi dalam era di mana dulu agitasi Bung Karno adalah tindakan-tindakan revolusioner, melakukan terobosan-terobosan ke luar negeri dan maupun di dalam negeri. Sekarang hampir nyata bahwa mungkin hanya 70% mungkin ya yang dilakukan untuk berupaya agar negara-negara lain simpati kepada upaya Indonesia yang sedang menyuarakan sesuatu yang termaktub dalam undang-undang dasarnya. Baik, kita nantikan ya seperti apa ya bagaimana Presiden Prabowo mengemas isu mendorong perdamaian dunia dalam pidato yang nanti disampaikan di sidang PBB. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional UI, Prof Susi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Prof. Terima kasih, sampai jumpa. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih punya informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara Bupati Pati Sudewo hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Pemeriksaan hari ini merupakan pemeriksaan kedua Sudewo terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA. Kementerian Perhubungan khususnya wilayah Jawa Timur. Sebelumnya Sudewo pernah diperiksa penyidik pada 27 Agustus 2025 lalu. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Saya Cynthia Rompas. Terima kasih. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Saudara, ini adalah kamar dari diplomat muda Arya Daru yang pada saat itu ditemukan tewas meninggal dunia, persis di kasur yang berada di depan saya. Apakah mungkin orang keluar dari jendela? Saya akan coba